Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Aini yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi mengenai materi Indonesia dalam panggung dunia. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Gian, ada Jaini, Doni, dan Rani. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi yang saya persilakan untuk Gian Sukmawijaya membacakan materi yang pertama. Landasan ideal dan konstitusional politik luar. Politik luar negeri suatu negara lahir ketika negara itu sudah dinyatakan sebagai suatu negara yang berdaulat. Landasan ideal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai pedoman dan pijakan dalam melaksanakan politik luar negeri Indonesia. Pelaksanaan politik bebas aktif dan pelaksanaannya. Lahirnya politik luar negeri bebas aktif. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia belum memiliki rumusan yang jelas mengenai bentuk politik luar negeri. Akan tetapi pada masa tersebut politik luar negeri Indonesia sudah memiliki landasan operasional yang jelas, yaitu hanya mengonsentrasikan diri pada 3 sasaran utama, yaitu yang ke-1, peroleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI. 2. Mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia. Yang ketiga, mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk God Office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Prioritas utama politik luar negeri dan diplomasi Indonesia pasca kemerdekaan hingga tahun 1990-an lebih ditunjukkan untuk menentang segala macam bentuk penjajahan di atas dunia, termasuk juga memperoleh pengakuan internasional atau proses dekolonisasi yang belum selesai di Indonesia dan menciptakan perdamaian dan ketertiban dunia melalui politik bebas aktif. Saya persilakan untuk Jayani Nasrul membacakan materi yang kedua. Pelaksanaan politik bebas aktif dan pelaksanaannya. 1. Politik luar negeri Indonesia masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, politik luar negeri Indonesia bersifat high profile yang diwarnai sikap anti-imperialisme dan kolonialisme yang tegas dan cenderung bersifat konservatif. Pada era itu, kepentingan nasional Indonesia adalah pengakuan kedaulatan politik dan pembentukan identitas bangsa. Yang kedua, politik luar negeri. Pada masa awal Orde Baru, terjadi perubahan pada pola hubungan luar negeri Indonesia dalam segala bidang. Pada masa pemerintahan Soeharto, Indonesia lebih memfokuskan pada pembangunan sektor ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak dapat dilaksanakan secara baik tanpa adanya stabilitas politik keamanan dalam negeri maupun tingkat nasional. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia era reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi. Orientasi politik luar negeri Indonesia di awal reformasi masih sangat dipengaruhi oleh kondisi domestik akibat krisis multidimensi dan transisi pemerintahan. Perhatian utama politik luar negeri Indonesia diarahkan pada upaya pemulihan kembali kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia serta memulihkan perekonomian nasional. Politik luar negeri Indonesia saat itu lebih banyak dipengaruhi oleh perkembangan politik domestik daripada politik internasional. Selanjutnya saya persilakan untuk Doni Rifli menyampaikan materi yang ketiga. Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Pelaksanaan konferensi Asia Afrika KAA 1955 berakhirnya Perang Dunia II pada Agustus 1945. Tidak berakhir pula situasi permusuhan di antara bangsa-bangsa di dunia dan tercipta perdamaian dan keamanan.
Ternyata di beberapa bagian dunia, terutama di belahan bumi Asia dan Afrika, masih ada masalah dan muncul masalah baru yang mengakibatkan permusuhan yang terus berlangsung. Bahkan pada tingkat perang terbuka seperti di wilayah Korea, Indochina, Palestina, Afrika Selatan, dan Afrika Utara. Yang kedua, peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Gerakan Non-Aligned Movement, gerakan Lombok GNB atau Non-Aligned Movement 6 adalah satu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan tidak menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok mempresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. 3. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Misi pemeliharaan perdamaian Garuda. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman misi Garuda dilatar belakangi dari konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan tiket oleh Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada 26 Juli 1956. Selanjutnya saya persilahkan untuk Rani Cynthia Dewi menyampaikan materi yang keempat. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. ASEAN pada tanggal 5 sampai 8 Agustus di Bangkok dilangsungkan pertemuan antar menteri luar negeri dari 5 negara, yakni ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Rojak dari Malaysia, Esra Jaratman dari Singapura, Narcisco Ramos dari Filipina, dan tuan rumah Tanah Koman dari Thailand. Pada 8 Agustus 1967, pada Menteri Luar Negeri tersebut menandatangani suatu deklarasi yang dikenal sebagai Bangkok Declaration. Deklarasi tersebut merupakan persetujuan kesatuan tekad kelima negara tersebut untuk membentuk suatu organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi KTT. Negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan II dari Maroko. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Deklarasi Juanda. Pada tanggal 13 Desember 1957, pemerintahan RI mengeluarkan sebuah klaim atau pernyataan yang menjadi salah satu dasar kedaulatan wilayah yang baru setelah proklamasi kemerdekaan RI tahun 1945 dan konferensi Meja Bunda tahun 1949. Karena pertanyaan tersebut dilakukan pada masa Perdana Menteri Juanda Kartawijaya, maka lebih dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Serta saya sendiri akan menyampaikan materi yang terakhir dan kesimpulan dalam materi yang telah disampaikan. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Jakarta Informal Meeting. Pada tahun 1970 di Kamboja terjadi kudeta yang pada saat itu dipimpin oleh Pangeran Norodom Sihanouk. Ketika itu Pangeran Norodom Sihanouk sedang berada di luar negeri. Keponakannya yang bernama Pangeran Sisowak Sirik Mata bersama Lono melakukan kudeta kekuasaan. Sejak peristiwa itu terjadi, perang saudara yang berlangsung lama dan berlarut-larut, Sihanouk kemudian memilih
dunia. Indonesia juga menjadi pelopor atau pendiri organisasi-organisasi antar bangsa seperti Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan Konferensi Asia Afrika. Selanjutnya ada yang ingin bertanya? Apa saja 3 sasaran utama yang mengonsentrasikan diri pada landasan operasional? Misi pemeliharaan perdamaian Garuda pertama kali. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia mengenai organisasi konferensi Islam. Di sini kami akan menjawab pertanyaan dari 3 kelompok. Kelompok 1 akan dijawab oleh Gian, kelompok 2 akan dijawab oleh Rani, kelompok 3 dijawab oleh saya. Saya Gian ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang diwakili oleh Virus. 3 sasaran utamanya yaitu yang pertama memperoleh pengakuan internasional terhadap kemerdekaan RI, 2 mempertahankan kemerdekaan RI dari segala usaha Belanda untuk kembali bercokol di Indonesia, yang ketiga mengusahakan serangkaian diplomasi untuk menyelesaikan sengketa Indonesia Belanda melalui negosiasi dan akomodasi kepentingan dengan menggunakan bantuan negara ketiga dalam bentuk God Office ataupun mediasi dan juga menggunakan jalur perserikatan bangsa-bangsa atau PBB. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Rianti. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Pengiriman misi Garuda yang pertama kali dilakukan pada bulan Januari 1957. Pengiriman dilakukan pada bulan Januari. Pengiriman misi Garuda di latar belakangi adanya konflik di Timur Tengah terkait masalah nasionalisasi terusan Suez yang dilakukan oleh Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir pada 26 Juli 1956. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang diwakili oleh Indi. Peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dalam organisasi konferensi Islam adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri atas negara-negara Islam seluruh dunia. Organisasi ini didirikan pada tanggal 22 September 1969 saat konferensi tingkat tinggi negara-negara Islam di Rabat, Maroko atas prakarsa Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasan dari Maroko. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Wassalamualaikum